Di sini sudah ada sebuah speaker yang besarnya seperti ini. Bluetooth speaker 3,7 volt 1500 mAh 5 watt. Speaker ini kepunyaannya Gak habis pikir. Speakernya ini bisa digunakan untuk karaoke, sambil digunakan putar lagu tiba-tiba mati. Jika di toko online mungkin harganya ini sekitar 75-an atau lebih, sekitar 100-an ya. Speakernya sekitar diameter berapa ya ini? 6 inci. X-Bass. Di sini terdapat beberapa kelengkapan. Bisa digunakan untuk micro USB dan digunakan untuk SD card, jack mic, aux. Ini adalah on off-nya. Kata pemiliknya, speaker ini sementara putar lagu dan mati. Apa yang terjadi? Tapi di sini terdapat satu buah slot yang menggunakan baut. Coba kita buka, apakah isi di dalam? Oh, ternyata di sini terdapat satu buah baterai yang bisa di-charge seperti ini ya. Atau jangan-jangan baterainya yang bermasalah. Coba kita singkirkan terlebih dahulu speakernya. Kita akan mengukur tegangan pada baterai ini. Oke, kita ukur berapa sisa tegangannya. Masih 3,8 bro. Tapi mengapa speakernya nggak bisa hidup? Why? Banyak juga pertanyaan di kolom komentar pada video ini tentang teman-teman yang mempunyai speaker aktif Bluetooth seperti ini, sementara digunakan memutar lagu tiba-tiba mati. Coba kita tes menggunakan kabel cas. Apakah ada titik kehidupan? Tapi langsung mati seperti ini. Kerusakannya seperti itu. Nyut-nyut. Why? Jadi dia hidup langsung tut tut. Kayak batuknya kucing. Speaker ini mirip-mirip penyakit yang punya. Iki kakean ngombe congyang. Congyang. Cuk. Oke deh, sekarang kita cabut dulu baterainya. Tapi baterai ini masih bagus. Biasanya kerusakan seperti ini disebabkan karena baterai ngedrop. Bisa juga disebabkan oleh komponen yang lain. Kita coba melakukan pengecasan tanpa menggunakan baterai. Apakah dia masih ngos-ngosan? Seperti itu. Kemungkinan besar tegangan dari sini, tegangan yang masuk dari baterai ini ke bagian komponen ada yang terhambat. Karena kerusakan seperti itu biasanya jika pada power speaker Bluetooth seperti ini disebabkan karena baterai. Coba kita bongkar.
Oke. Isi pada bagian dalam hanya seperti ini. Kita cabut soketnya. Ini adalah soket baterai. Kita lepaskan. Diameter speakernya lumayan besar. Ini adalah bagian rangkaian untuk audio MP3 pada rangkaian Bluetoothnya. Dan sekarang kita angkat. Bautnya kita simpan di sini saja. Masuk si Oci. Usir, mah. Seperti ini, bro. Oh, ya. Ini bagian on off, jangan sampai hilang. Oke, bro. Kita cabut semua rangkaiannya agar supaya untuk menghemat tempat penyimpanan kita. Karena meja kita kecil, hanya khusus buat handphone, tapi yang masuk adalah speaker seperti ini, memakan tempat. Kita coba lepaskan terlebih dahulu bagian kabel ini untuk tegangan baut sini di. Oke. Kita coba menggunakan tegangan dari power supply sebesar 5 volt. Kita coba hidupkan. The Bluetooth device is ready to pair. Di sini kita menggunakan tegangan dari power supply seperti itu, 5 volt. Jadi penyebab kerusakannya adalah pada baterai ini yang terlalu ngedrop, atau karena pengecasan pada bagian baterai ini hanya menggunakan IC seperti ini. Ya, ini adalah baterai untuk pengecasannya, sehingga pengisiannya tidak maksimal. Jika hanya menggunakan kepala cas atau kepala charger yang biasa dijual sekitar 25 ribuan, itu tidak pas. Kecuali kita menggunakan kepala charger sekitar 2,1 miliampere, itu lumayan. 2,1 ampere biasanya tertulis. Oke, bro. Saat kita menggunakan tegangan dari power supply, dia hidup. The Bluetooth device is ready to pair. Hidup, bro. Kita tekan mode. Stereo mode. FM tuner. Tuner. The Bluetooth device is ready to pair. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar pada video ini. Bang, apa penyebab speaker Bluetooth atau speaker box saya sementara dipakai memutar lagu tiba-tiba mati? Kemungkinan besar penyebabnya itu baterainya ngedrop. Solusinya adalah, jika baterainya masih baik atau masih bagus, coba teman-teman gunakan kepala charger yang bagus pula. Gunakan kepala charger 2,1A. Biasanya kepala charger seperti itu terdapat pada handphone Samsung. Coba teman-teman gunakan, silakan cas
dalam posisi mati atau posisi off agar supaya pengisian baterainya padat terlebih dahulu. Semua komponen ini akan kita pasang kembali dan baterai ini kita akan melakukan pengecasan full menggunakan rangkaian power bank. Oke teman-teman, let's go. Oke teman-teman, untuk mengecas baterai ini di sini saya menggunakan mesin power bank yang banyak dijual secara online. Saya memilih yang pengisiannya agak cepat dan terdapat indikator. Biasanya pada mesin seperti ini selalu ada indikator lampu ataupun indikator digital yang bisa menunjukkan jika baterai yang Anda charger full. Komponen seperti ini juga bisa digunakan untuk pengecasan desktop untuk baterai handphone yang sudah ngedrop. Jika teman-teman di rumah tidak mempunyai power supply yang seperti ini yang digunakan oleh teknisi-teknisi handphone, teman-teman bisa menggunakan alat sederhana seperti ini untuk melakukan pengecasan. Dibandingkan dengan desktop yang ada dijual di pasaran dengan harga 25.000, lebih baik komponen ini karena ampere pengisiannya lebih baik, lebih bagus, dan lebih cepat. Khususnya jika menggunakan baterai sebesar ini, pengisiannya akan lebih padat. Jika kita hanya menggunakan desktop yang ada dijual di pasaran seharga 35.000, tidak akan mampu mengangkat baterai sebesar ini. Apalagi biasanya jika teman-teman mempunyai kamera, alat seperti ini bisa digunakan untuk mengecas baterai kamera. Oke? Baterai kamera, baterai apapun itu. Selagi baterai itu masih dalam standar elektronik seperti ini. Di atas 5 volt, dia akan tidak bisa menggunakan alat ini. Jika dia masih sekitar maksimal 5 volt, masih bisa. Oke, kita tes. Untuk pengecasannya kita colokan saja, kita sambungkan saja ke bagian konektor pengecasan HP yang sering kita gunakan. Ini ada indikatornya, saya perjelas lagi. Ini agak susah karena cahayanya terpantul ke lensa kamera. Dia seperti itu. Di sini terdapat 4 LED indikator. Ya, seperti itu. Jika sudah full dan indikatornya menyala semua, menandakan baterai telah diisi secara full. Oke, kita biarkan sampai indikatornya menunjukkan full. Komponennya sudah kita pasang, namun di sini ternyata bagian on off-nya, cantelannya atau pengaitnya itu patah. Ya, jika kita tes, dia hidup, namun nggak bisa dimatikan. Ini disebabkan karena pada saat speaker ini sudah lowbat dan dihidupkan tidak mau hidup, on off-nya selalu saja dipaksain, akhirnya patah. Ini dia bisa hidup kalau kita pasang. The Bluetooth device is ready to pair. Namun tidak bisa dimatikan. Kita akan rakit on off-nya, kita letakkan pada bagian atas sini saja. Oke bro, ini kita langsung off ya. Nanti on off-nya akan kita pindahkan ke bagian atas. On off-nya kita jumper menggunakan kabel. Kita pasang. Kita tes setiap knob. Apakah knobnya lancar? Oke, bagus. Ini adalah kabel dari lampu LED bagian depan untuk aksesori, dan bagian kabel ini adalah antena untuk radio. Lalu ini kabel yang kita buat tadi.
Kita jumper untuk on off. Di sini terdapat dua kabel menjadi satu. Kita akan sambungkan kabel ini pada saklar baru yang sudah kita buat. Sudah terpasang seperti ini, dan kita akan memasang kembali kabel yang sudah kita putuskan tadi. Kita sambung kembali. Positif. Kita sambungkan kabel merah. Negatif. Oke. Sekarang kita akan sambungkan kabelnya, lalu kita sambungkan kabel tegangan dari baterai ke bagian mesin. Lalu kita tutup. Lebih bagus lagi jika ada dakron, bisa teman-teman isi pada bagian dalam yang berfungsi untuk peredam agar suaranya lebih bagus lagi. Dakron yang biasa dipakai di bantal tidur itu bisa diambil ya, jika ada yang nggak terpakai. Jika diisi dakron, peredamnya bagus karena ini tipis, sangat tipis. Oke teman-teman, sekarang baterainya kita lihat apakah sudah terisi full. Masih berkedip, namun coba kita tes saja. Kita coba, kita masukkan ke bagian dalam yang ada tonjolannya adalah positif. Oke. The Bluetooth device is ready to pair. Mantap. Ini bisa, jika sudah terisi seperti ini, teman-teman bisa langsung melakukan pengecasan agar supaya baterai tersebut bisa mengisi dengan full. Kita lihat apakah on off yang kita buat tadi berfungsi. Coba kita matikan. Matikannya ke sebelah. Berfungsi dengan baik. Jika kita hidupkan, The Bluetooth device is ready to pair. kita lepas charger, dia tetap hidup. Sekarang kita coba konekkan ke Bluetooth. Kita akan mengetes suara daripada speaker ini. Kita coba. The Bluetooth device is connected successfully. Oke. Coba kita gunakan dengan musik keras. Let's go. Coba teman-teman dengar, pada saat bassnya keluar, di situ ada suara nyempreng, ceprek-ceprek. Jika kita menggunakan dakron di bagian dalam, bunyi seperti itu akan hilang. Coba dengar kembali.
Oke teman-teman, begitulah suara musiknya, begitulah hasil audionya. Jika teman-teman ingin audio tersebut lebih jernih lagi dan tidak pecah, teman-teman silakan seperti saya katakan tadi, silakan menggunakan Dacron di bagian dalam untuk peredam. Karena di sini terdapat sambungan, ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Plastiknya jelek, teman-teman bisa atasi hal tersebut dengan menggunakan Dacron. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.